semuanya, perkenalkan nama saya Maharani Wijaya dengan NPM D1E023020. Kali ini saya akan membahas salah satu teori yang paling menarik dalam komunikasi, yaitu teori agenda setting. Pasti kalian pernah bertanya-tanya kan, kenapa sih isu-isu tertentu selalu menyiasati berita? Nah, yuk kita cari tahu. Nah, jadi teman-teman, sejarah dari teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell, Nichols, dan Donald Shaw dalam penelitian mereka pada tahun 1972 yang berfokus pada pemilihan umum di Chapel Hill, North Carolina. Mereka menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara isu-isu yang banyak diliput media dan isu-isu pemilih. Dengan kata lain, media tidak hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membentuk bagaimana masyarakat memahami dan memberi arti pada peristiwa tersebut. Nah, jadi apa sih teori komunikasi agenda setting ini? Nah, teori komunikasi agenda setting ini adalah salah satu konsep fundamental dalam studi media dan komunikasi yang menggambarkan sebagaimana media massa berfungsi dalam memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah teman-teman, jadi teori agenda setting ini terdiri dari dua tingkat utama. Yang pertama adalah agenda media. Agenda media ini merujuk pada isu-isu yang dipilih dan diangkat oleh media untuk diliput. Isu yang mendapatkan perhatian lebih banyak dari media cenderung dianggap lebih penting dari masyarakat. Yang kedua, agenda publik, mengacu pada isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat ketika media menyoroti isu tertentu. Hal ini dapat memengaruhi persepsi publik tentang pentingnya isu tersebut. Lalu, agenda setting ini memiliki beberapa proses. Yang pertama adalah pemilihan isu. Pemilihan isu ini, media memilih isu-isu tertentu untuk diliput, seringkali berdasarkan faktor seperti relevansi, popularitas, dan dampak sosial. Yang kedua adalah pemberitaan intensif. Media memberikan liputan yang luas dan mendalami tentang isu-isu tersebut, menggunakan berbagai format seperti berita, analisis, dan komentar. Yang ketiga, internalisasi oleh publik. Ketika masyarakat terus-menerus berpapar pada isu-isu tertentu, mereka mulai menginternalisasi isu tersebut sebagai hal yang penting dan mendesak. Setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, yuk langsung saja kita simak contoh dari agenda setting. Sebuah agenda setting dimulai dengan tahapan pertama, yaitu pemberitaan media. Seperti pada reka adegan tersebut terdapat berbagai berita yang adanya pemberlakuan PPKM. Putusan ini didasarkan atas ditemukannya varian virus COVID jenis terbaru di Indonesia. Tahapan kedua pada proses agenda setting yaitu terbentuknya agenda publik. Media framing yang banyak ditemukan pada konten media seringkali membentuk opini yang beragam di kalangan publik. Dia, lihat deh, masa sekarang kita mau PPKM level 3 lagi sih? Pas Nataru nanti? Iya bener. Nggak bisa liburan dong ya? Bener, apalagi kayak kita udah jenuh kuliah, pengen refreshing, malah ada kebijakan kayak gini. Apalagi kan di Surabaya gak sih? Gak ada tempat liburan, kayak butuh luar kota, Malang gitu, atau Bali gitu kan. Atau ya? mungkin kita harus ke Maldives. Bener. Tapi ya ampun, kita udah level 1, susah-susah. Dari level berapa kemarin? 3 ya? Iya. Terus kita harus balik lagi ke level 3, cuman gara-gara Nataru. Pengen liburan tapi ya gimana? Toh dialog di atas salah satu bentuk atribut dari agenda media ini, yang membentuk sebuah framing publik seperti menganggap penting isu tersebut ataupun menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Guys, tahu nggak sih ternyata kebijakan level 3 PPKM itu dibatalin loh. Kalian udah pada tahu beritanya belum nih? Ada berita terbaru kalau PPKM-nya dibatalkan, terus pemerintah udah ngatur kebijakan baru karena banyak yang protes. Berarti bisa liburan? Iya, kita bisa liburan. Yeay! Baru aja kita baca kalau misalnya level 3 bakalan ada. Sekarang kita baca kalau misalkan Dibatalkan. Kayaknya sih ini berita terbaru ya yang dibatalkan, soalnya mendengar respon kalau kita pada Ada protes protes. masyarakat gitu. kira-kira nanti bakalan ada gini lagi nggak sih? Soalnya kayak ini Semoga kan beneran pre-plan kan. iya, semoga beneran libur sih. Amin. Amin. Dari adegan barusan kita bisa lihat kalau agenda media membentuk opini publik itu pada akhirnya mempengaruhi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan. Dan tahapan tersebut merupakan step terakhir dari agenda setting. Nah, dari video tersebut tadi teman-teman, agenda setting ini menunjukkan pentingnya peran media dalam membentuk opini publik dan menentukan prioritas sosial. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih kritis terhadap informasi yang kita terima dan bagaimana informasi tersebut memengaruhi pandangan kita tentang isu-isu penting dalam masyarakat.